Nah, ini contoh yang sangat-sangat tidak baik ya. Ada yang mahasiswa di sini yang Ibu Boyes bagaimana? Ada yang terlambat bangun? Aman ya? Ya, kalau Ibu siapkan 1 galon di situ supaya bisa disiram itu ya. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara, tema yang diberikan jangan melupakan Tuhan dalam teks Ulangan pasal 8 ayat 7 sampai dengan 18. Kita baca bergantian ya. Ya, secara perikop itu ayat 1 sampai 20 ya. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi dan dari gunungnya akan kau gali tembaga. Maka kau akan memuji Tuhan Allahmu dalam negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak dan emas serta perakmu bertambah banyak dan segala yang ada padamu bertambah banyak, maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Bukan perjanjian yang diterapkannya Demikian bacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan teks ini dan juga bagian yang lain tentang janji berkat, karena pada pasal sebelumnya itu bicara tentang janji berkat, saya sendiri membaca teks ini seperti tidak bisa membayangkan Tuhan begitu baik, Tuhan begitu luar biasa memberikan kehidupan kepada Israel. Nah, janji Tuhan yang begitu luar biasa dan bagi saya itu tak terkatakan. Nah, teks yang sama nanti kita lihat di dalam Filipi, Paulus mengatakan apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, itu semua akan disediakan. Ini satu semacam konfirmasi dari teks ini, lalu Paulus bisa merupakan alusi untuk menegaskan posisi ini di mana Tuhan begitu luar biasa memberkati Israel. Nah, ada satu kisah. Ini orang kaya sekali dia punya kapal, dia punya tanah di mana-mana. Dia punya kaya sekali. Dia punya mobil angkot. Dan karena dia sudah kaya, dia tidak pernah ke gereja. Dia bilang, apa itu gereja? Omong kosong saja. Saya tidak pernah ke gereja dan saya tidak akan ke gereja. Saya tetap kaya. Sombong sekali saya bilang. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara? Orang ini karena saking sombongnya, dia bilang gereja itu tidak memberikan manfaat bagi saya. Saya mungkin tiap minggu kasih persembahan, apa untungnya bagi saya? Jadi orang ini sudah sombong sekali. Dan memang dia kaya, Bapak Ibu, dia kaya. Lalu dia jatuh sakit. Jatuh sakit, dia berobat kemana-mana. Dia pergi ke kota ini, pokoknya semua. Dan uangnya itu habis hanya untuk berobat. Kapalnya dijual, mobilnya dijual, tanahnya dijual, habis. Nah, ini tanda orang sombong, karena dia menganggap bahwa apa yang dia capai pada saat ini adalah karena kekuatan dia. Dan biasanya orang yang dari miskin kemudian tiba-tiba dia menjadi sangat kaya, itu memang ada potensi kesombongan. Dan inilah yang dikatakan Tuhan melalui Musa, jangan lupakan Tuhan. Dulu kalian itu bukan apa-apa, sekarang menjadi apa-apa. Jangan lupa dia, jangan lupa Tuhan. Ya, meskipun kita tidak punya apa-apa juga, bukan berarti nanti kita sudah punya mobil, punya kapal, pesawat, lalu baru kita ingat Tuhan. Tidak. Kita hidup sederhana juga jangan lupakan Tuhan. Saya sendiri melatih pribadi saya, setiap saya antar anak saya pergi ke sekolah, saya antar harus putar balik lalu lewat rel. Dan saya sampai di rumah, itu saya bersyukurnya itu luar biasa, seperti dapat uang 1 ember ya. Uang receh semua uang itu ya. Saya bilang, Tuhan terima kasih saya bisa sampai di rumah.
Sederhana sekali. Ucapan syukurnya tidak melulu harus dapat sesuatu yang wah begitu baru kita mengucap syukur, tidak. Ucapan syukur saya sederhana sekali. Saya bisa antar anak saya dan saya kembali dengan selamat, itu bersyukurnya luar biasa. Terima kasih Tuhan, saya masih bisa hidup. Saya sampai di rumah itu senang sekali. Dan begitu juga ketika menjemput anak saya pulang di rumah, terima kasih Tuhan. Sederhana sekali. Tidak perlu orang kasih apa ke saya baru mengucap syukur, tidak. Saya pun bangun pagi, masih hidup, terima kasih Tuhan, saya masih bisa hidup. Anak muda itu jangan merasa bahwa, oh ini Pak Edison sudah umur 73, sebentar lagi dia akan menghadap malaikat Gabriel. Lalu malaikat bilang tuh bawa tongkat yang tadi itu, Pak Edison. Jangan. Pengkhotbah pasal 11 mengatakan, kemudaan dan fajar hidup itu sia-sia. Anak muda itu, jangan pikir oh kami masih muda, masih harus studi S1, S2, S3, dan SS yang lain. Tidak. Kita tetap mengucap syukur. Dan teks ini mengajarkan kita, saya tidak bisa mengatakan ini sederhana, ini sangat luar biasa. Tuhan menjanjikan hal yang luar biasa kepada kita. Dan satu pesannya, jangan lupakan Tuhan kalau saat sukses. Waktu saya datang di kampus ini ya, tadi malam, saya pikir ini kampus besar sekali. Waktu kami naik, saya pikir di lantai 2. Naik lagi, ini luar biasa. Masuk ke sini, ini besar sekali. Dan betul kata Pak Edison, beliau bukan cengeng, tapi terharu. Terharu bukan karena apa? Pimpinan Tuhan itu kepada orang yang dibuat berhasil, itulah yang membuat kenapa kita itu terkesan. Bukan baperan ya, bukan kayak perempuannya nangis begitu ya, jatuh cinta menangis, putus cinta baru dapat cinta, lalu menangis tidak karu-karuan. Mau makan, tidak mau makan. Ya. Kalau jatuh cinta, mau makan ada kamu di situ. Waktu sikat gigi, dia odol wajahmu terbayang-bayang begitu. Waktu gayung, ada air itu wajahmu. Begitu nona-nona jatuh cinta. Tapi kalau kami hamba Tuhan, itu selalu menangis bukan karena apa-apa, tapi karena pimpinan Tuhan yang luar biasa. Itulah mengapa tadi Pak Edison menangis, karena dia lihat ini Pak Deki dan rekan-rekannya kok bisa buat kampus sebagus ini. Di aula kami itu tidak begini. Di aula kami itu langsung lihat seng. Sudah begitu panas lagi. Laki perempuan yang pakai makeup itu hati-hati, mesti siap tisu basah banyak. Itu luar biasa itu apa perubahan wajah dari cantik menjadi kurang cantik ya. Apalagi kalau digosok begini lipstiknya naik ke atas itu seperti vampir. Nah, makanya Pak Edison, saya rasa juga Pak Mati sudah datang sini Pak Deki ya? Sudah, yang ini sudah jadi? Oh sudah, nah Pak Edison baru ini. Jadi saya dengan Pak Edison dan teman-teman, ada Pak Pendeta Harry Anderson, ada Pak Andiono, itu juga baru lihat di kampus begini, ada warna itu, ini biru apa ungu ini? Saya buta warna, kalau lihat buru-buru. Memang itulah mengapa kita melihat karya Tuhan itu sangat besar bagi hamba-hambanya yang setia. Orang tidak setia itu dia tidak berkati. Itu prinsip kitab suci. Dan berkat Tuhan yang begitu melimpah itu kan tanda dari tindakan kita. Nanti baca Yesaya pasal 58, lalu dia geser ke 59, itu tentang dosa. Tapi 58 itu tentang berkat dan juga konsekuensi-konsekuensi yang diterima ketika Israel melupakan Tuhan. Jadi jangan melupakan Tuhan, itu yang pertama. Lakukan perintah Tuhan. Dengan apa? Dengan setia. Nah ini ciri khas setia ya, Wahyu pasal 2 ayat 10b, hendaklah engkau setia. Tadi Wahyu pasal 19 ayat 18, Zakaria pasal 8 ayat 3. Itu setia-setia. Ada orang plesetin, setia itu setiap tikungan ada. Nah setia itu di mana-mana. Cabangnya ada 20 ya STT. Nah SD juga ada mungkin ratusan, SD, TK, PAUD, SMP, SMA, ada SMTK. Itu banyak sekali. Jadi yang pertama adalah melakukan perintah Tuhan dengan setia, bukan dengan setengah. Musa mengatakan bahwa lakukanlah perintah Tuhan dengan setia. Yang kedua, ingatlah perbuatan Tuhan. Nah mungkin awal Pak Deki merintis di sini pasti sulit. Nah beliau cerita itu dari STT yang lama sampai ke sini itu prosesnya panjang, tidak semudah membalik telapak tangan. Itu orang bilang tikam lutut, itu maksudnya berdoa. Dan ketika kita sampai pada fase ini, nah ingatlah bagaimana Tuhan berbuat
sampai kita pada fase ini. Itulah yang didengungkan oleh Tuhan melalui Musa. Kalian jangan lupa, dulu kalian di Mesir itu sebagai budak, lalu dibebaskan, diberikan kemenangan, diberikan harta dan kehidupan yang begitu sejahtera. Kalau sampai kalian lupa, itu terkutuk betul. Dan ada konsekuensi. Nanti di ayat 19, tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti aku telah beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku peringatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa, memang mati. Nah, tadi sebelum saya ke sini bercakap-cakap dengan Pak Edison, Pak Matius di hotelnya. Nah, kami cerita tentang sejarah masa lalu waktu Pak Matius diperkarakan. Beliau sedih, tapi saya bilang, Bapak, itu semua orang yang caci maki Bapak itu lewat. Nah, satu wartawan itu mati digilas. Ini saya tidak menentang dia, ini fakta. Kita tidak senang dengan kematian orang, tapi memang cara Tuhan begitu. Kalau tidak mati ya sakit. Dan itu prinsip kitab suci. Bahkan Daud juga dalam Mazmur kutukannya meminta orang fasik itu mati, taruh di tempat licin mereka jatuh dan hancurkan batu kepalanya. Itu Mazmur Daud. Dan ada fase untuk kita menyatakan itu. Bukan setiap hari kita doakan orang mati, tidak. Ada fase di mana satu peristiwa yang membuat kita tidak terima dengan akal sehat, dengan hati nurani, baru kita bisa mendoakan itu. Ya, tapi kata Amsal itu tidak boleh kita bersukaria atas kejatuhan orang fasik. Ya, jangan bersukaria. Ya, biarkan itu menjadi hak Tuhan. Karena Dia yang menghukum orang-orang yang merendahkan hamba-hamba yang dikasihi. Jadi para pendeta, para mahasiswa tidak usah berkecil hati kalian kalau dicaci maki. Kami itu sering dicaci maki, tapi santai saja, tidak bikin seperti tidak terjadi apa-apa. Kalau dibawa perasaan, itu kita akan sakit hati. Dan dulu mukanya berseri, bisa jadi cepat tua. Meskipun juga minum susu juga tidak membaik. Yang ketiga, kita selain melakukan perintah Tuhan dengan setia, ingat perbuatan Tuhan yang masa lalu. Jangan melupakan Tuhan, berarti semua sejarah yang Tuhan buat bagi kita jangan dilupakan. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan orang yang sudah menolong kita, jangan dilupakan. Jangan dapat yang sempurna lalu dia lupa bahwa siapa yang pernah menolong dia waktu susah. Ada satu prinsip mengatakan, untuk membuktikan bahwa orang itu teman yang sejati, buatlah diri Anda susah, lalu lihat tangan mana yang siap membantu Anda dalam kesusahan, dan tangan mana yang datang meminta-minta di saat Anda sukses. Tuhan melatih umatnya untuk melakukan perintah dengan setia, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Dan yang ketiga, berpegang pada perintah Tuhan. Tidak hanya ingat Tuhan, tapi berpegang. Kalau tadi kan melakukan perintah dengan setia, ini sekarang berpegang pada perintah Tuhan. Berpegang itu berarti komitmen seumur hidup. Seumur hidup pegang perintah Tuhan. Nah, sebagai akhir dari khutbah saya kasih satu peristiwa ini tentang seorang penginjil. Saya lupa namanya, mungkin John Patton ya, ditulis dalam buku John Piper. Nanti koreksi kalau saya salah, tapi ceritanya saya ingat. Nah, suami istri baru menikah, lalu mereka berkomitmen untuk menginjil di salah satu desa yang sulit dijangkau. Bapak Ibu saudara-saudara bisa bayangkan seorang suami muda, anak pertama, istri yang baru dinikahi, itu dua-duanya mati. Nah, dia kuburkan anak dan istrinya. Lalu dia mengatakan begini, satu kalimat yang ditulis dalam buku itu, dia mengatakan begini, kalau bukan karena Yesus, saya sudah gila di samping makam anak dan istri saya. Saudara, dia tidak melupakan Tuhan. Bagaimana Tuhan berkarya meskipun dalam penderitaan. Ayub juga sama. Ayub diterpa dengan penyakit yang luar biasa, tapi kemudian dengan filsafatnya dia seolah-olah menyalahkan Tuhan. Intinya begitu. Tapi ada satu kutipan dari Ayub. Dia mengatakan begini, Tuhan,
coba alihkan sedikit pandanganmu supaya aku bisa menelan ludah. Maksudnya begini, Tuhan tidak pernah tidur, ya. Mazmur 123 kalau salah ya. Penjaga Israel tidak pernah tertidur, ya, 121 ya. Penjaga Israel tidak pernah terlelap. Artinya 24 jam itu Tuhan mengawasi kita. Amsal pasal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat mengawasi orang jahat dan orang baik. Nah, ketika Ayub mengatakan alihkanlah sedikit pandangan, maksudnya Tuhan suruh buang muka supaya dia bisa telan ludah, maksudnya dia bisa menikmati penderitaan itu karena diawasi oleh Tuhan. Seolah saya tidak bisa bergerak karena Tuhan mengawasi 24 jam tiap detik, tiap menit. Jadi bayangkan penderitaan Ayub yang sedemikian berat, dia meminta Tuhan alihkan sedikit pandangannya supaya dia bisa telan ludah. Maksudnya dia bisa bernapas dulu. Tuhan, bolehlah sekali-sekali jangan kau lihat saya, baru saya sedikitlah bernapas lega, karena penderitaan yang dialami Ayub itu sangat-sangat berat. Tapi dia pada akhirnya menarik semua perkataan dan dia diberkati luar biasa. Dia tidak melupakan Tuhan 100% ya, meskipun ada keraguan. Bagaimana kok orang saleh seperti Ayub itu bisa mengalami penderitaan yang sangat berat. Kita dalam hal untuk tidak melupakan Tuhan hanya 3 ya. Melakukan perintah Tuhan dengan setia, mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang luar biasa, dan berpegang pada perintah Tuhan. Kiranya Yesus Kristus memberkati firman-Nya dan juga memberikan kita semangat untuk menerapkannya dalam kehidupan kita.